Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari yang indah ini boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Apa arti Anda bangun pagi hari ini? Itu artinya Bapak Ibu Saudara dan saya diberi kesempatan hidup oleh Allah untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat, untuk sampaikan kabar baik ke segala bangsa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Pimpin setiap hidup kami. Di hari yang indah ini kami mohonkan pertolongan, keselamatan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk sertai kami dalam sepanjang waktu yang Tuhan percayakan buat kami. Dan biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di lapangan, dalam tugas, bahkan melalui media sosial ini, nama Tuhan dimuliakan. Kami mohonkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dan yang dikasihi Tuhan. Kita pagi hari ini masuk di dalam topik Nuh dan anak-anaknya, Kejadian pasal 9. Ayat 18 mulai berkata, anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk di seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Berapa umurnya Bapak Ibu? Umurnya Nuh sampai 950 tahun. Lalu ia mati. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, topik kita pagi hari ini berbicara tentang Nuh dan anak-anaknya. Ada yang menarik dalam pembacaan kita pagi hari ini berbicara tentang mengapa karena melihat aurat ini sehingga Kanaan menjadi terkutuk. Ya ini menarik sekali ya, hanya melihat aurat ayahnya saja lalu terkutuklah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ayatnya. Mulai daripada 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya dalam bekerja yang dikerjakan dengan tangan itu jadi berkat. Tetapi apa yang dilakukan di dalam melakukan dan menerima berkat ini kembali kepada perilaku manusianya. Perhatikan, dia adalah petani dan petani kebun anggur. Nah, hasil dari kebun anggur adalah anggur. Nah, pertanyaannya setelah anggur itu jadi, ya, anggur ini bisa jadi berkat banyak orang. Tapi efek dari anggur ini, karena dia adalah seorang petani, dia punya keteledoran. Perhatikan. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Nah, Bapak Ibu, ternyata minum anggur boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Bahkan jangan sampai membuat mabuk,
seperti yang dilakukan oleh Nuh. Inilah awal mula mengapa terjadi kata-kata yang keluar daripada Nuh kepada anak-anaknya, khususnya yang terjadi di kasus Ham ini. Perhatikan, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Ya, Ham itu melihat bapaknya mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Bapaknya minum anggur, lalu sampai mabuk, dan akhirnya telanjang dalam kemahnya. Ya, aurat ini bicara tentang hal yang sensitif, tidak boleh diumbar. Lalu anak yang melihat itu bicara tentang bagaimana rasa hormat kepada orang tua. Tidak boleh disampaikan, diceritakan kepada orang lain. Ya, rahasia, sifatnya privasi, pribadi. Tidak boleh menjelekkan orang tua. Harus ada rasa hormat. Ya, harus memiliki rasa hormat anak kepada orang tua. Ini penting. Bayangkan Bapak Ibu, melihat saja ini jadi masalah, apalagi tidak hormat pada orang tua dengan mengata-ngatai kata-kata kotor. Ya, ini perhatikan efek dari ini. Jadi tidak ada kesopanan dari pribadi Ham, tidak ada rasa hormatnya. Lalu apa? Dia justru menceritakan kepada saudara-saudaranya. Ini tidak baik. Harusnya dia menjadi pribadi yang memiliki rasa hormat, ya, memiliki keteladanan yang baik untuk menghormati orang tuanya, memiliki kesopanan, karena hal itu pribadi. Ya, Bapak Ibu, ini penting sekali. Nah, perhatikan, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Nah, ini dia. Dia lihat, lalu dia cerita. Apa yang diceritakan? Apa yang dia lihat? Nah, kalau bahasa sekarang itu bergosip, apa yang dia gosipkan. Kalau gosip bisa lihat dengan benar, tapi belum tentu juga benar karena dia tidak melihat. Lalu dia bercerita. Ini yang benar. Tetapi hal-hal ini tidak boleh diceritakan karena privasi. Ya, perhatikan. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutup aurat ayahnya sambil berpaling muka. Jadi sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ini beda apa yang dilihat Ham, apa yang dilakukan Sem dan Yafet. Sehingga Ham dikatakan bapak Kanaan itu terkutuk, lalu kemudian Sem dan Yafet ini dikatakan berbahagia. Jadi ada dua perilaku yang berbeda, sikap yang berbeda menghasilkan hal yang berbeda. Yang satu berkat, yang satu kutuk. Oleh karena itu Bapak Ibu menjadi pelajaran buat kita pagi hari ini. Hal-hal yang menjadi privasi dalam rumah tangga jangan diceritakan keluar. Karena efeknya ada bagi yang menceritakan keluar. Ini rumah tangganya Nuh. Kita punya rumah tangga juga. Jangan menceritakan kejelekan di dalam urusan rumah tangga kita. Tidak baik. Biarlah kita selesaikan di dalam rumah dan kita mohon damai dari surga untuk menyelesaikan rumah tangga kita. Dan terpujilah nama Tuhan. Dikatakan Allah Sem, hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Alkitab terjadi hari ini. Dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kehidupan sebagai hamba.
Ya Bapak Ibu, ini dia pentingnya kita menghormati orang tua, pentingnya kita memiliki kesopanan di dalam kepribadian kita, menjaga hati, pikiran, mulut, perkataan. Ini dia. Mari kita sampaikan kabar baik ini kepada segala bangsa, supaya rumah tangga kita dimanapun berada, kita menjaga, melindungi apa yang menjadi rahasia internal di dalam keluarga tidak boleh keluar. Jangan seperti orang kebanyakan di luar, ya, mengumbar, menceritakan kejelekan sesamanya, saudaranya, atau orang tuanya. Tidak Bapak Ibu. Mari sebagai keluarga di dalam Kristus Yesus, mari kita mohon damai daripada Tuhan. Apa yang tidak baik diperbaiki, apa yang salah diperbaiki, dan kita minta solusi daripada Tuhan, sehingga masalah keluarga kita bukannya kutuk, tetapi berkat yang Allah turunkan buat kita. Terus sampaikan kabar baik, damai di surga, damai di bumi. Tuhan Yesus memberkati.